Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda untuk mendengarkan presentasi saya mengenai pengantar teknik informatika. Pada kesempatan ini kita akan mendalami yang namanya konsep-konsep inti dalam data informatika seperti data, informasi, dan juga sistem informasi ya kira-kira. Topik-topik ini sangat fundamental dalam era teknologi saat ini ya, di mana data menjadi aset sangat berharga dalam pengambilan keputusan yang berbagai di bidang. Jadi mari kita mulai dengan memahami definisi data, karakteristik dari data yang sering kita kenal sebagai kumpulan fakta mentah atau angka yang belum diolah lah ya kira-kira ya. Jadi yang pertama itu namanya definisi data ya. Data itu merupakan sekumpulan fakta atau angka mentah yang belum memiliki makna konteks. Data bisa dalam bentuk angka, teks, atau bisa simbol yang tanpa diolah terlebih dahulu lah. Data hanya sebatas kumpulan fakta yang terpisah-pisah. Contohnya data sederhana adalah angka penjualan harian atau suhu udara pada suatu hari tertentu ya. Jadi menurut Connolly dan Beck dan dua Carlos Coronel dan Stephen Morris. Jadi menurut Connolly dan Beck, data berperan sebagai penghubung ya antar mesin atau perangkat keras dan manusia. Inilah komponen dasar yang berada dalam sistem manajemen basis data atau bisa disebut database management system atau kita singkatnya itu DBMS ya. Jadi sedangkan menurut Carlos Coronel dan Stephen Morris ya, data adalah fakta mentah yang menjadi bahan dasar untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi kita. Jadi kita masuk yang kedua, yaitu namanya definisi data. Selanjutnya mari kita bahas tentang sistem-sistem dalam sekumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya ya, contoh sederhananya ya, dari sistem adalah sistem perbang atau sistem informasi akademik. Dalam sistem ini data diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Kira-kira kayak gitulah. Jadi berikut definisi dan pengantar sistem dari beberapa sumber buku ya. Jadi menurut para ahli seperti Jahir dan Pratita, sistem adalah kumpulan subsistem atau komponen yang bekerja secara harmonis untuk tujuan yang jelas. Dalam teknik informatika, sistem tidak hanya mengolah data tetapi juga memproses menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira gitu ya contohnya ya. Jadi kita masuk yang pertama, ketiga itu nama definisi informasi. Data dan informasi memiliki karakteristik berbeda-beda. Yang perlu kita pahami, data merupakan fakta mentah yang belum memiliki makna langsung tanpa adanya interpretasi lebih lanjut. Sebagai contohnya ya, angka-angka acak atau sekumpulan kata yang belum tersusun. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan disusun sehingga memiliki makna yang bisa dipahami seperti laporan keuangan atau hasil survei kepuasan pelanggan. Informasi berbeda dari data adalah hasil struktur, bermakna dan dapat diandalkan untuk mendukung sebagai keputusan penting. Kira-kira itu definisi ya. Jadi kesimpulannya, data informasi itu menurut para ahli ya
membeberkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana konsep-konsep ini saling berkaitan dengan berperan dalam manajemen informasi. Data adalah bahan mentah yang setelah diproses menjadi informasi yang berguna. Sistem informasi adalah alat yang digunakan oleh organisasi untuk mengolah proses, mendukung operasi bisnis dan membantu pengambilan keputusan. Dalam dunia semakin bergantung pada teknologi informasi, pemahaman yang dalam tentang data, informasi, dan sistem informasi adalah kunci untuk sukses di berbagai bidang dalam menguasai konsep ini. Di individu organisasi dapat lebih efektif ya. Efektif banget sih sebenarnya. Baik, kita memasuki karakteristik data dan informasi. Yang pertama sih karakteristik data ya. Sebenarnya ya, jadi karakteristik itu ada namanya fakta mentah. Fakta mentah dari data adalah fakta-fakta mentah yang belum diolah, yang dimiliki makna langsung tanpa inspirasi atau analisis lebih lanjut. Misalnya ya, angka, simbol, teks langsung tanpa berinterpretasi atau analisis lebih lanjut. Misalnya angka, simbol, atau teks, misalnya sekumpulan angka yang belum diklasifikasikan atau disusun ya. Contohnya angka, simbol, teks yang masih acak atau sekumpulan angka yang belum diklasifikasikan disusun ya. Misalnya data penjualan hanya berapa angka tanpa konteks, atau kumpulan data yang belum dijelaskan maknanya. Ya gak jelas lah, pokoknya masih mentah lah, masih belum tersusun. Tidak struktur. Data seringkali tidak tergrosir sehingga tidak langsung memberikan arti. Misalnya sekumpulan angka yang belum diklasifikasikan atau disusun. Ya kayak misalnya abstrak lah. Contoh, sekumpulan tanpa angka klasifikasi daftar angka yang tidak diorganisir dalam kategori atau urutan yang jelas. Kayak misalnya 47, 21, 35, 92, 18, 67, 54, 49. Kan gak tersusun itu. Maksudnya gak berurut. Jadi bersifat kuantitatif atau kualitatif. Data bisa dalam bentuk angka kuantitatif atau deskripsi teks kualitatif. Contoh kuantitatif itu contohnya ya, yang paling sederhana kayak suhu harian itu 25 Celcius, 38 Celcius, 30 Celcius dan 28 Celcius. Pendapatan bulan atau juga pendapatan bulanan yaitu 10 juta, 12 juta, 5 juta. Atau juga jumlah produk terjual seperti 50 unit, 70 unit, lama waktu belajar juga termasuk ya, dan lain-lain. Contoh data kuantitatif itu, oh ini yang di atas itu namanya kuantitatif, yang di bawah kualitatif ya. Itu pendapat pelanggan tentang layanan, atau bisa dibilang kita, kalau kita misalnya nge-Shopee itu ya apa namanya sih, kayak misalnya kalian membeli rating gitu, rating 5 atau rating berapa gitu kan, kayak sangat puas, cukup puas. Atau juga kita bisa memilih produk seperti warna biru, hijau, atau juga bahkan bisa mengidentifikasikan gender kita ya, seperti pria, wanita, atau tingkat kepuasan baik, sedang, atau buruk. Bisa dibilang kayak apa ya namanya, saya juga susah jelasin ya, maafnya tuh kalau salah tahu ya. Ya, terus karakteristik informasi. Informasi adalah hasil proses pengolahan data mentah yang kemudian memiliki nilai dan makna. Ketika diorganisir dengan baik, kita dapat melihat tren atau pola yang berguna. Sebagai contohnya ya, laporan keuangan NERKA, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau yang menunjukkan pendapat pengelola laba bersih dan posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Terus itu dia tuh bermakna. Informasi itu memberikan makna yang jelas dan diinterpretasikan. Misalnya angka-angka penjualan yang diolah menjadi tren penjualan. Contoh hasil survei ini ya, tren penjualan bulanan memberikan wawasan bagi perusahaan untuk mengatur strategi penjualan ke depan. Contohnya ya, hasil survei kepuasan pelanggan, hasil survei ya, kayak bisa dibilang ya baik atau buruk ya. Dan juga itu data mentah, jawaban atau contohnya itu jawaban dari 500 pelanggan mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan.
Kayak misalnya sangat puas 300 pelanggan, cukup puas 150 pelanggan, tidak puas 50 pelanggan. Dan juga karakteristik informasi itu relevan. Informasi yang bermanfaat harus relevan dengan kebutuhan pengguna atau tujuan tertentu. Contoh, keakuratan informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipercaya. Pengguna mendapatkan atau fakta yang tepat untuk membuat keputusan yang baik. Jadi nggak tipu-tipu lah kayak orang-orang di luar sana ya. Kesimpulannya, data dan informasi saling terkait ya, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Data adalah elemen dasar yang perlu diolah untuk menghasilkan informasi yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan, tindakan yang lebih baik. Dapat memahami karakteristik keduanya, organisasi ini mengolah sumber daya informasi dengan lebih efektif ya. Baik, itu kesimpulan dari bukan kesimpulan ya, ini sistem dan subsistem itu ya. Jadi apa sih sistem dan subsistem itu ya, kira-kira ya. Jadi sistem ini memiliki sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Elemen-elemen sistem merujuk pada komponen atau bagian yang membantu suatu sistem. Elemen sistem bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhannya. Secara umum, elemen sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran, dan pengendalian tujuan dan umpan balik. Sedangkan subsistem itu dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi dan saling membantu sehingga tujuan dan sasaran sistem dapat tercapai. Subsistem memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam konteks sistem yang lebih besar. Contohnya ya, sistem dan subsistem. Contoh sistem dan subsistem yang pertama itu sistem komputer. Sistem itu sistem komputer, sedangkan subsistem, sorry guys ya, maaf ya kalau berisik di HP saya. Subsistem itu CPU, masukan, keluaran, atau penyimpanan. Jadi sebuah sistem terdiri di atas jumlah subsistem yang masing-masing subsistem memiliki batas tersendiri saling berinteraksi. Untuk mencapai tujuan yang sama, gambar ilustrasi seperti pada berikut. Jadi kayak masukan, subsistem, antar muka subsistem, dan keluaran. Pada gambar terdapat antar muka subsistem yang saling terkait dalam suatu sistem. Antar muka subsistem merupakan area di mana pertukaran informasi dan data sumber yang terjadi antar subsistem dalam suatu sistem ya. Antar muka subsistem merupakan hal yang penting ya, karena tanpa antar muka subsistem maka suatu sistem itu hanya berisi sekumpulan subsistem yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan ya, merupakan dual hubungan, jadi saling berhubung ya. Komponen sistem informasi. Jadi kita lanjut, yaitu namanya komponen sistem informasi ya guys ya. Maaf ya kalau saya kurang setuju dengan presentasi saya, maaf ya, saya melakukan sebisa saya mungkin. Jadi komponen sistem informasi terdiri dari berapa komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan sumber daya manusia, prosedur, dan basis data ya. Jadi informasi itu adalah elemen dasar bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan informasi dalam suatu organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut ya. Jadi komponen sistem informasi itu yang pertama ada namanya perangkat keras atau bisa kita sebut hardware ya. Perangkat keras meliputi semua perangkat fisik yang digunakan dalam sistem informasi seperti server komputer, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan. Perangkat keras digunakan untuk membantu menjalankan perangkat lunak dan memproses informasi. Perangkat yang kedua itu namanya perangkat software atau bisa dibilang apa ya, perangkat lembut gitu ya. Iya mungkin ya. Program dan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data menjalankan sistem informasi ini mencangkup sistem operasi, aplikasi bisnis, dan perangkat lunak analisis data.
Yang ketiga itu data. Informasi yang diolah dan disimpan dalam sistem data dapat berupa angka, teks, gambar yang berbentuk informasi lainnya yang digunakan untuk mengambil keputusan. Seperti itu ya. Jaringan network. Ya inilah jaringan sih banyak ya, sekarang kita kan pakai semua ya. Jadi komponen yang memungkinkan untuk komunikasi berbagai perangkat dalam suatu sistem informasi, jaringan ini sebenarnya jaringan lokal LAN atau jaringan yang lebih luas soal internet. Ya kita pakai sekarang lah Indohome atau apalah ya, kan udah banyak. Yang kelima, sumber daya manusia, people ini orang-orang ya, kalau diartikan bahasa Indonesia, orang-orang yang menggunakan dan mengolah sistem informasi seperti administrator dan status sistem, analisis, penggunaan akhir, manajer TI atau pemrograman ya. Prosedur atau prosedures. Maaf ya kalau salah-salah kata-katanya. Langkah-langkah atau aturan yang harus diikuti dalam menggunakan sistem informasi ini bisa menyangkut prosedur ya, untuk mengumpulkan data dan mengolahnya serta serta itu sih. Jadi yang ketujuh itu namanya basis data atau sebelumnya kita menyebutnya dengan DBMS ya. Tempat penyimpanan data yang tergrosir atau kemudahan akses pengolahan dan pembaruan basis data yang seringkali oleh sistem manajemen basis data. Maaf ya kalau saya agak kecepatan. DBMS. Sebutnya DBMS ya. Semua komponen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi dapat dikelola dan digunakan secara efektif dalam suatu organisasi ya guys ya. Jadi personil dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. Jadi personil ini yang terlibat dalam pengembangan dan operasi sistem informasi memainkan peran penting dalam memastikan sistem tersebut dirancang, dikembangkan, diterapkan, dan dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa peran kunci yang biasanya terlibat dalam pengembangan informasi. Maaf ini teman-teman kalau agak kurang jelas, saya gimana ya, saya berusaha semaksimal mungkin sih ya, nyarinya di mana sih. Yang pertama, analisis atau bisa kita sebut analisis sistem. Ini adalah seorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan luas di bidang teknologi informasi dan bisnis, serta dapat menggunakan pengetahuan aplikasi komputer dalam memecahkan masalah, atau seorang yang bertanggung jawab menerjemahkan komputer pemakai dalam spesifikasi teknik yang dilakukan oleh programmer dan terhadap permintaan seorang manajer. Fungsi sistem analisis, jadi itu fungsinya, ini kok tiba-tiba ada 4 ada ini ya, maaf ya, kira-kira ada yang salah kira-kira. Jadi ini gak usah dibaca ya, kira-kira gak usah dibaca, ini salah ini sebenarnya. Jadi mengidentifikasikan pengguna. Contoh, suatu perusahaan menginginkan pemakaian komputer dalam pengolahan data. Semua masalah yang ada proses sudah berjalan diidentifikasi dan dianalisis. Kemudian berbagai formulir yang ada di perusahaan tersebut dipelajari dengan tepat. Yang kedua, menyatakan secara spesifikasi sasaran yang harus tercapai memenuhi kebutuhan pengguna. Yang tiga ini salah ya sebenarnya. Sebenarnya saya mau hapus sebenarnya. Maaf ya, nggak usah dibaca itu ya. Jadi kita lanjut yang nomor 3 yang hitam pekat ini ya. 3. Desainer sistem desainer, atau bisa dibilang tugasnya itu utama merancang arsitektur dan komponen sistem yang sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Keterlibatannya ya, menciptakan desain sistem yang mendefinisikan bagaimana komponen perangkat lunak dan perangkat akan berinteraksi. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak, software developer atau kita sebut programmer ya. Banyak ya programmer ya. Tugas utamanya tuh mengkodekan dan menguji perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang disusun oleh analisis dan desainer. Jadi
programmer itu kayak ya kita sebutannya sekarang ya kita kan ada tuh namanya praktek Pascal ya, itulah namanya programmer, atau bisa bilang kita namanya bahasa programmer ya. Keterlibatannya bertanggung jawab atas pengembangan teknisi perangkat lunak serta memecahkan masalah teknisi. Itu kayak misalnya ada yang error di codingannya, apa sih yang error, kayak ada titik ini kah atau titik itu kayak. 5. Administrator basis data atau database, administrator DBA. Tugas utamanya merancang, memelihara, dan mengoptimalkan basis data yang digunakan dalam sistem, menjaga integritas, keamanan, dan performa basis data ya. Jadi keterlibatannya itu terlibat dalam desain yang memelihara basis data sepanjang siklus hidup sistem. Wow, keren juga ya. 6. Tim pemeliharaan sistem atau sistem maintenance team. Tugas utama bertanggung jawab memperbaiki masalah yang teknis muncul sistem diimplementasikan, termasuk pemilihan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Jadi keterlibatannya ya secara berlanjutan setelah sistem digunakan untuk memastikan sistem tetap berjalan lancar dan diperbarui sesuai kebutuhan. Kayak misalnya ya maaf ya kalau penjelasan saya salah, tapi menurut saya sistem maintenance ini kayak kalian main Mobile Legend tuh, jadi kan setiap season tuh pasti kita mengupdate. Nah itulah gunanya tim pemeliharaan sistem maintenance team ya. Maaf kalau ada yang salah ya. Kesimpulannya, pengembangan dan operasi sistem informasi melibatkan berbagai personil dan peran spesifik yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serta peran mulai manajer proyek, analisis sistem dirancang untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif ya. Kolaborasi antara personil ini memastikan bahwa sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis, berjalan dengan optimal, dan serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang kebutuhan pengguna pemelihara baik dan pengawasan yang ketat dan juga diperlukan untuk menjaga kinerja dan keamanan sistem dalam operasinya sehari-hari. Baik, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang banyak yang salah. Mohon kawan-kawan bisa mengkoreksi tentang presentasi saya. Saya juga bukan namanya manusia robot yang bisa mengetahui segalanya. Saya juga manusia. Namanya juga banyak dosa, banyak salahnya juga. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.